Selamat malam teman-teman semua. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan pertama dan kedua mengenai landasan utama dalam dunia kewartawanan, yaitu bahasa jurnalistik. Materi ini disusun oleh Bapak Muhammad Asqolani untuk memberikan pemahaman dasar mengapa bahasa di media massa berbeda dengan bahasa sehari-hari atau bahasa ilmiah. Apa itu bahasa jurnalistik? Secara sederhana, ini adalah bahasa yang digunakan oleh pengelola media. Namun, intinya adalah bahasa yang tunduk pada kaidah jurnalistik. Sifatnya khas, singkat, padat, dan menarik. Tujuannya satu, yaitu agar informasi yang aktual dan penting bisa langsung nyangkut di pikiran pembaca tanpa harus dibaca berulang kali. Fungsi bahasa. Sebelum masuk lebih dalam, kita harus tahu fungsi bahasa secara umum. Bahasa bukan hanya soal bicara, tapi soal ekspresi, alat komunikasi, dan alat kontrol sosial. Namun, dalam konteks bahasa baku, ia berfungsi sebagai pemberi kewibawaan dan kerangka acuan. Artinya, bahasa jurnalistik yang benar akan membuat sebuah media terlihat kredibel dan dipercaya publik. Kemudian ada fungsi Halidai. Pakar bahasa M.A.K. Halidai juga membagi fungsi bahasa menjadi beberapa kategori teknis, mulai dari fungsi instrumental untuk mendapatkan sesuatu hingga fungsi imajinatif. Dalam jurnalistik, fungsi representasional atau penyampaian informasi yang paling dominan digunakan. Karakteristik. Sekarang kita masuk ke inti materi. Apa yang membuat bahasa jurnalistik itu unik? Pertama, ia harus sederhana agar semua orang paham. Kedua, singkat dan padat, karena ruang di media itu terbatas, maka setiap kata harus punya nilai informasi. Ketiga, harus lugas dan jelas, tidak boleh ada makna ganda yang membingungkan masyarakat. Selanjutnya itu adalah jernih dan menarik. Menarik di sini artinya mampu memicu selera baca, bahkan bisa membuat orang yang mengantuk jadi terjaga. Poin penting lainnya adalah demokratis. Di mata bahasa jurnalistik, presiden dan pengemis itu setara. Keduanya mengatakan, bukan yang satu bersabda. Kita juga harus tetap logis, jangan sampai menulis korban tewas namun dilaporkan belum melapor, karena itu tidak masuk akal. Meski cepat, bahasa jurnalistik tetap harus gramatikal atau sesuai aturan tata bahasa. Kita harus menghindari kata tutur seperti bilang atau bikin, serta sebisa mungkin menghindari istilah asing agar tidak menjadi penghalang bagi pembaca yang heterogen. Terakhir, kita mengutamakan kalimat aktif karena lebih bertenaga dan jelas. Kita juga menghindari istilah teknis kedokteran atau hukum yang rumit. Jika memang harus dipakai, wajib diberi penjelasan. Yang paling utama, bahasa jurnalistik harus tunduk pada etika. Tidak boleh ada makian atau kata vulgar karena fungsi pers adalah mendidik masyarakat. Sebagai kesimpulan, bahasa jurnalistik adalah jembatan. Jembatan yang harus kokoh secara aturan, namun tetap nyaman dilalui oleh siapa saja, dari kalangan mana saja. Dengan menguasai bahasa ini, seorang wartawan bisa menyampaikan kebenaran dengan cara yang paling efektif. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.